Warna gambar. Udah ya? Oke. Selamat malam semua. Kembali firman Tuhan. Dengar ya? Tes. 1, 2, 3. Masih kecil juga? Udah ya? Oke. Ya. Cukup ya, Pak ya? Iya, jelas, Bu. Jelas. Enggak kayaknya. Jelas, Bung. Oke. Ntar ada ini sedikit nih. Ini dulu deh. Nah, ini bukan yang biasa nih ya. Ini dalam pembacaan kita lihat bahwa Lukas tidak menyembunyikan perbedaan pendapat antara Paulus dan Barnabas. Lukas ingin menunjukkan bahwa meskipun mereka rasul, tapi mereka with feelings, manusia biasa dengan perasaannya. Ya, masuk ke buku yang kita biasa gunakan. Mulai pasal 15 ayat 36 itu masuk ke perjalanan misi atau penginjilan Rasul Paulus yang kedua. Nanti sampai di pasal 18 ayat 22. Tujuan awal Paulus dan Barnabas ingin mengunjungi jemaat-jemaat yang sudah Tuhan selamatkan, yang sudah Tuhan ubahkan hidupnya melalui pelayanan mereka di perjalanan yang pertama. Yang mencakup Siprus dan Galatia Selatan. Kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus dan Barnabas bisa mempertahankan kepedulian kasih terhadap jemaat yang sudah mereka layani meskipun berpisah jauh dalam jarak ya, secara jarak jauh, tapi mereka tetap bisa mempertahankan kasih dan kepedulian mereka terhadap jemaat-jemaat ini. Ini bisa kita gunakan sebagai salah satu ciri menghidupi panggilan ilahi, yaitu Tuhan mampukan untuk mempertahankan keterbebanan kita sebab itu penting untuk kita bertanya, mengoreksi diri apa panggilan Tuhan dalam hidup kita, apa beban yang Tuhan tempatkan di hati kita, di hidup, di pikiran kita, yang terus membuat kita bersemangat, bergairah, yang menghangatkan jiwa kita. Nah, itu kita perlu tahu benar, sehingga saat kita tahu, kita bisa melayani Tuhan dengan rela hati, penuh tanggung jawab, dan all out. Sebaliknya, jika kita bermain masa bodoh tentang panggilan, kita asal saja melayani, maka kita akan sekadarnya melayani, hanya sebagai bentuk tanggung jawab. Mari kita minta Tuhan menerangi hati kita ya,
supaya kita tahu panggilan Tuhan apa dalam hidup kita, beban khusus apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu pengalaman saya pribadi akan memberi kita semangat terus, meski banyak tantangan, godaan, kita bisa kembali dan kembali lagi fokus pada panggilan kita. Puji Tuhan. Masuk ke ayat 37-38, kita diperhadapkan dengan perbedaan yang menuju kepada perselisihan. Kurang lebih bisa ditafsirkan seperti ini. Paulus masih kecewa terhadap keputusan Yohanes Markus meninggalkan mereka di tengah-tengah perjalanan misi. Paulus kecewa Markus tidak setia, tidak tekun dalam menyelesaikan pelayanan misi. Itu pertama. Kedua, Paulus pun khawatir nanti Markus mengulangi kesalahan yang sama. Itu kedua. Ketiga, Paulus pun khawatir saat mengajak Markus, maka itu memberi kesan buruk, kesaksian yang kurang hidup, yang akan melemahkan mungkin berita Injil. Intinya Paulus tidak ingin membawa Markus dalam penginjilan yang kedua ini. Sebaliknya, Barnabas punya keyakinan bahwa sepupunya ini tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ia berani ambil risiko. Barnabas juga melihat bahwa kegagalan Markus di masa lalu tidak berpengaruh signifikan terhadap berita Injil yang akan mereka beritakan. Jika kita mau kembangkan lebih lanjut sedikit, mungkin Markus sudah curhat kepada Barnabas mengenai alasan ia meninggalkan pelayanan. Sebuah alasan yang mungkin bisa dimaklumi oleh Barnabas. Bahkan mungkin juga Markus sudah buat janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang jelas sih Barnabas tampaknya sangat senang, sangat nyaman ditemani oleh sepupunya ini di dalam pelayanan. Orang yang sudah ia kenal sejak lama. Di dalam perbedaan prinsip yang ada, mereka memperoleh solusi yang tepat, productive resolution. Solusinya adalah pertama, Barnabas dan Markus mengunjungi Siprus, ya. Keduanya berasal dari Siprus. Jadi kenal medan di daerah ini ya, di kota ini. Kemudian di pulau ini Markus belum meninggalkan Paulus dan Barnabas, sehingga diharapkan jemaat Siprus tidak memandang sebelah mata pelayanan Markus. Meski kita bisa asumsikan juga bahwa kabar tentang kegagalan Markus sudah sampai ke telinga orang-orang Siprus. Itu tafsiran kan ya. Dan menurut buku ini itu sebuah solusi yang tepat, produktif. Mereka berpisah jalan. Sedangkan Paulus mengajak Silas, seorang pelayan yang sudah mapan.
mature believer ya, yang dianggap sudah dewasa. Silas bahkan termasuk jajaran aktivis atau pimpinan di gereja Yerusalem. Kehadiran Silas dalam pelayanan Paulus akan sangat membantu kerja keras Paulus melawan para Judaizer. Kalau mau jelasnya tentang Judaizer bisa dengar lagi yang minggu lalu ya. Di YouTube sudah tersedia, puji Tuhan. Jadi sekali lagi solusi yang tepat, mereka berbagi daerah. Barnabas Markus ke Siprus, dan tidak dijelaskan lagi kemudian mereka berjalan kemana. Sedangkan Paulus ditemani Silas, nanti ditemani oleh Timotius, ke Galatia Selatan untuk melawan para Judaizer. Dan tentu nanti kita mulai lihat ya, boleh ya. Ya, ini ya gambarnya ya. Dari Antioquia ke Tarsus, kampung halamannya Paulus, terus ke Derbe. Ya, ini ya. Terus ya. Ini kan udah masuk Galatia Selatan ya. Derbe, Listra, Iconium, dan Antioquia di Pisidia termasuk Galatia, provinsi Galatia Selatan. Ya, mereka berbagi tugas, berbagi daerah. Sekali lagi, yang sudah saya sampaikan, kita juga manusia, kita juga tidak perlu takut yang namanya perbedaan pendapat ya. Bahkan perpisahan jalan, bahasa pedihnya perpecahan. Yaitu dalam hal-hal yang ini ya, sekunder. Perbedaan pasti muncul, pasti ada. Bahkan di antara orang-orang yang lahir baru. Orang-orang dewasa dalam iman pun perbedaan pasti ada, tidak mungkin nihil. Nah, kalau memang kita sudah berusaha untuk menyelesaikan tapi tidak terselesaikan, jangan takut kepada perpisahan, perpecahan. Takutlah akan Tuhan. Ngerilah terhadap dosa. Dan perpecahan tidak selalu merupakan dosa. Kita diyakinkan oleh ayat-ayat kita baca bahwa Paulus benar, Barnabas pun benar. Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Yang jelas menurut catatan buku ini, Barnabas juga berhasil mendidik Markus menjadi seorang pelayan yang luar biasa. Nanti bahkan Paulus merasa butuh bantuan Markus itu di 2 Timotius 4 ayat 11. Kemudian juga Markus berguna pelayanannya bagi Petrus. Jadi jelas bahwa Tuhan berkenan pada Barnabas juga. Sekali lagi jangan takut pada perpecahan. Setelah kita berjuang untuk menyelesaikan namun tidak ketemu solusi untuk tetap bersama, ya solusi berpisah tapi tetap produktif, itu jauh lebih baik daripada tetap bersama tetapi tidak maksimal pelayanan kita ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, sudah sampai ke
Ya, masuk ke 16. Pak dulu mungkin diskusi sebentar. Yap. Bung. Ya. Gimana teman-teman, ada yang mau tanya? Yuk, silakan. Silakan waktunya, teman-teman. Ada yang mau tanya? Ya, aku keluar sini. Tanya Mi? Gak ada. Sini nggak ada. Niar mungkin mau tanya Niar. Nggak ada kok. Oke. Kak Murni. Enggak, weh. Oke. Yuk lanjut ke ini, silakan. Oke, kita akan baca kisah 16 ayat 1 sampai 10. Nanti saya minta Kak Murni yang baca ya, Kak. Oke, nih 16 sampai ayat 1 sampai 10. Oke. Pasal 16. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang. Sebentar ya. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanannya. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah ke kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Terima kasih, Kak Murni. Oke. Ya, Rin. Perjalanan kedua merupakan perjalanan penginjilan. Petunjuk ilahi. Di mana-mana sepanjang perjalanan untuk menguatkan jemaat-jemaat untuk menjadi pekabar Injil yang berani. Tapi salah satunya dimulai dengan beberapa kesalahan. Mereka berlayar melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Dan daerah Frigia di Provinsi Galatia. Lihat di pasal 18 ayat 23. Mereka bermaksud untuk berkhotbah di Provinsi Asia.
Tepatnya ialah daerah Turki modern. Tetapi Roh Kudus mencegah mereka. Sekali lagi, ketika mereka mencoba memasuki Bitinia, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka, sehingga mereka sampai di Troas. Ungkapan yang unik, Roh Yesus, dapat menyatakan secara tak langsung suatu penglihatan dari Tuhan. Pada sisi lain, Paulus sedang berjalan bersama Silas, seorang yang dikenal sebagai nabi. Dan semua petunjuk datangnya melalui dia. Pauluslah yang menerima banyak pimpinan yang positif di Troas. Tatkala pada suatu malam ia melihat suatu penglihatan tentang seorang dari Makedonia yang memohon pertolongan. Setelah ada kesimpulan bahwa itu bukan hanya mimpi, rombongan itu bergegas untuk berangkat. Penulis sendiri hadir dan bergabung dengan rombongan itu di Troas. Sebagaimana terlihat dalam pemakaian kata ganti kami untuk pertama kalinya terdapat dalam buku ini yang menyebut perjalanan kami. Terdapat dalam pasal 16 ayat 10 sampai 17, pasal 25 sampai 21, 18, pasal 27 ayat 1 sampai 28, 16. Oke, itu aja. Thank you. Ya, kembali kita lihat peta. Ini yang di bagian kiri bawah, kota, itu yang titik hitam, kemudian titik kuning, itu 7 ya, kota yang nanti muncul di kitab Wahyu. Pergamum, Tiatira, Sardis, Smyrna, Philadelphia, Laodikia, Efesus, 7. Nah, tadi disampaikan dalam pembacaan kita bahwa Paulus dilarang untuk masuk ke Asia. Itu di sisi jauh, mereka dari Antioquia ke Troas. Paulus bertemu dengan Timotius di Listra. Jadi ya, Galatia Selatannya. Karena itu diyakini Timotius dimenangkan saat panggilan pertama, perjalanan misi pertama dari Paulus dan Barnabas. Di sini ya, Listra. Paulus bertemu dengan Timotius di Listra. Seorang pemuda yang diyakini berasal dari keluarga tidak seiman. Karena oma dan mamanya itu orang Yahudi, penganut Yudaisme yang takut akan Allah, sedangkan papanya seorang Yunani yang diyakini sampai matinya tetap menyembah dewa-dewa. Apparently never converted. Itu jika kita mau aplikasikan dalam kehidupan berjemaat, aplikasinya kita tidak memperoleh penjelasan mengapa Eunike bisa menikah dengan seorang yang tak percaya pada Allah Israel. Kita nggak diberi penjelasannya. Satu hal kita pelajari adalah pengaruh Eunike lebih besar daripada pengaruh
suaminya terhadap kehidupan Timotius. Ya tentu sebagai pimpinan gereja, saya rindu semua jemaat ketemu jodoh yang bukan hanya seiman ya, yang seimbang. Sama-sama lahir baru, cinta Tuhan, cinta firman Tuhan. Tapi jika ada kasus-kasus tertentu di mana ada pasangan yang tidak seiman dan tidak seimbang, diharapkan yang sudah dewasa imannya bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap anak-anak yang dilahirkan. Sehingga tidak mustahil muncul Timotius-Timotius baru. Meskipun sekali lagi dari keluarga yang tidak seiman. Ayat 2 mengindikasikan bahwa saat Paulus bertemu dengan Timotius, saat Paulus mengajak Timotius dalam perjalanannya, Timotius sudah menjadi pelayan di jemaat Listra dan Ikonium, dan pelayanan tersebut dinilai positif oleh jemaat dan para pimpinan gereja di sana. Ayat 10 ya, masuk ayat 3. Tentang Paulus menyuruh menyunatkan Timotius karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Memang secara sekilas ini seperti bertentangan dengan prinsip yang Paulus pegangnya, yang sangat amat menentang apa yang diajarkan oleh Judaizer. Tetapi dijelaskan di buku ini, di tafsiran ini, bahwa untuk memperlancar penginjilan di sinagoge, ya, untuk memperlancar penginjilan di sinagoge, Paulus menyunatkan Timotius. Mengapa? Karena Timotius meskipun dia campuran Yahudi Yunani, tetapi setiap orang yang berdarah Yahudi harus disunat. Itu menurut pemahaman mereka ya, orang-orang Yahudi. Jadi jika Paulus mengajak Timotius masuk ke dalam sinagoge dan orang mengetahui bahwa Timotius belum disunat, itu seperti menghadirkan seorang pengkhianat di tengah-tengah sinagoge, dan itu akan mempersulit ya penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi di buku ini bilang dalam konteks penginjilan Paulus tidak mempermasalahkan budaya yang netral. Ini ada kata netral. Oh, di sini nggak ada ya kata saya itu ya, netral itu berarti dalam konteks ini adalah tidak bersifat immoral dan tidak mengandung penyembahan berhala. Nah, Paulus tidak against ya, tidak menolak itu, gitu ya. Itulah sebabnya tadi ya, daripada Timotius selalu dianggap pengkhianat saat hadir di sinagoge, lebih baik disunatkan sehingga saat Paulus ingin berbicara, berkhotbah di sinagoge, orang-orang Yahudi lebih mudah menerima. Masuk ke ayat 4.
Kita sudah bahas kemarin ya. Keputusan konsili di Yerusalem menyatukan persekutuan jemaat. Kita sudah belajar kemarin tentang hal-hal prinsip dan hal-hal sekunder, esensial dan non-esensial. Hal esensial menyatukan. Meskipun ada perbedaan-perbedaan hal-hal sekunder, tetapi kesepakatan dalam hal-hal primer itu menyatukan. Berdampak pada pertumbuhan rohani jemaat. Ini perlu kita pikirkan sama-sama ya. Saat kita lebih fokus pada hal-hal sekunder, maka kita nggak mungkin bersatu, nggak mungkin juga bertumbuh ya. Bertumbuh menjadi mimpi di siang bolong ya. Masuk ke ayat 6. Pertobatan. Oh, belum ya. Masih yang Roh Kudus melarang mencegah, ya, mencegah. Ya, tadi sudah disinggungnya, secara logis tentu akan jauh lebih mudah untuk dari Antioquia ke Laodikia misalnya. Ini secara logis ya. Sekalian jalan. Kok emang kalau bahasa gampangnya kita manusia, kok emang Tuhan Yesus pengen nyuruh sampai ke Tesalonika, Berea di ujung sini, ya pasalnya lewat dulu sini kan lebih banyak nih yang dimenangkan gitu ya. Apa salahnya lewat sini, nggak harus lewat sisi jauh, gitu ya. Apa salahnya deh lewat sini, lewat Laodikia, ke Efesus, Smyrna, baru naik gitu ya. Tapi dicegah oleh Roh Kudus. Demikianlah apa yang kita anggap baik, belum tentu dia berkenan Tuhan ya, secara logis. Masuk akal kita. Jika dari Antioquia, deket banget. Harus ke Troas, mereka ke Troas. Nggak tahu mereka ketemu kota nggak. Yang jelas kalau nggak ketemu kota, perjalanan sangat berat ini. Ketemu kota kan pasti ada penginapan. Kalau jauh begini mereka menyusuri sisi luar. Tapi ya itulah kita belajar sama-sama ya. Lewat perjalanan Paulus bahwa apa yang kita anggap baik belum tentu diperkenan Tuhan. Dihubungkan dengan kemarin share dari Yuniar, pikiran hati manusia itu licik. Perlu pikiran Kristus yang kudus dan benar yang ada di hidup kita ya. Perlu firman. Sehingga kita punya pikiran Kristus. Dapat dari mana kita pikiran Kristus tanpa firman? Tapi itu perjuangan kami, orang tua, tiap-tiap hari anak-anak kami baca, dengar firman meskipun belum mengerti, tetapi dari mana mereka bisa punya pikiran Kristus kok nggak pernah atau hanya seminggu sekali baca firman. Itulah jika ada hubungan beban, itulah yang Tuhan taruh beban di hidup saya ya, itu yang memberi semangat saya melayani. Beban terhadap anak-anak muda yang tidak dilayani dengan benar oleh orang tua, tidak dididik dengan benar oleh orang tua. Mereka hanya seminggu sekali dengar firman di gereja. Setelah itu, hari-hari mereka habiskan dengan belajar, dengan hiburan, dengan multimedia, dengan hal-hal di internet. Mustahil mereka punya pikiran Kristus. Selalu mereka
ditipu oleh pikiran mereka sendiri. Selalu mereka dikerjainnya oleh pikiran mereka sendiri yang bersifat licik tersebut. Masuk ayat 7 dan 8. Saya diingatkan pada 1 Samuel 15 ayat 22. Bahwa dengar-dengaran lebih baik dari korban sembelihan, memperhatikan lebih baik dari lemak domba-domba jantan. Di sini ditafsirkan mungkin saja, kemungkinan besar ya, Paulus sedih. Sedih banget dia. Kenapa kota-kota yang bisa jadi peluang pemberitaan Injil ini harus dilarang, dicegah oleh Roh Kudus? Sekali lagi secara manusia, apalagi ditambah oleh beban Paulus yang luar biasa, bebannya dalam menginjil. Kota-kota yang banyak ini, kenapa harus dicegah? Tapi sekali lagi kita belajar bahwa dengar-dengaran lebih baik daripada pelayanan. Karena dia taat, Tuhan membawa dia ke Troas. Disitulah Tuhan memberi penglihatan. Jika kita andai-andai Rasul Paulus memaksakan diri untuk menginjil di kota-kota ini, di Asia ini, kita bisa simpulkan Paulus tidak sedang berjalan bersama Tuhan, ya. Si Tuhan. Sama-sama kita belajar. Masuk ke ayat 10. Tadi sudah singgung sama Pak Wewe, ya. Perhatikan bahwa Lukas menggunakan kata kami. Sebelumnya ini tidak muncul kata kami. Jadi ada kemungkinan Lukas nggak tahu di mana, yang jelas di Troas sudah bergabung dengan rombongan Paulus. Kemungkinan besar berarti rombongan Paulus berjumpa dengan Lukas di Troas dan menyeberang bersama-sama ke Makedonia. Ya. Oke. Silakan Pak Wewe. Diskusi. Ya, kasih Bung. Bung, Lukas itu orang apa ya, Bung? Yahudi juga ya? Cowok. Cowok. Orang Jawa. Orang Jawa. Lukas Sukono itu Maya. Iya, Lukas Sukono. Cowok. Lupa juga weh, belum baca weh. Itu sih Yaudah, ya. Terus Bung, apa dia ketemu di Antioquia nggak tahu juga. Cuma apa selain Efesus itu Smyrna, Kapadokia, terus apa lagi tadi Frigia, itu selanjutnya siapa Bung yang melayani di sana ya? Karena setelah itu kan keluar di Wahyu. Cari gambar. Apa dulu. Paulus juga? Karena kan kalau Paulus kita juga lihat dari jalurnya tadi kan ke Efesus aja tuh dia. Habis dari Efesus dia langsung nggak mampir ke 7. Maksudnya ke 6 kota lain yang disebutkan 7 jemaat gereja yang disebut di Wahyu. Tahu tuh nanti mungkin itu? Pas di ketiga kali. Oh iya ya bisa ya. Perjalanan ketiga ya. Iya, untuk yang 3 kan masih ada. Iya ya. Ini baru 2 ya. 1 lagi berarti. Ya, ayo teman-teman, ada yang mau nanya enggak? Mau nanyain Timotius, Jenny jago nih Timotius nih, karena dia ceritain Timotius di sekolah minggu. Ayo silakan.
Ngaco aku. Ngaco nih orang. Ya, mana yang lain ada yang mau tanya? Mau tanya ya, Ko? Ya, silakan ya. Saya mau tanya yang ini nih, yang pasal 6 ayat pasal 16 ayat 6 tentang Roh Kudus itu, Bung. Gitu kan di sini kan diceritakan bahwa mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi itu pertanyaan saya sebenarnya tentang aplikasi dari apa ya, tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kan banyak banget kalau kisahnya Paulus ini pastinya banyak menerima tuntunan dari Roh Kudus gitu kan. Terus kemarin tuh saya juga sempat merenungkan Yohanes 16:13 itu yang dibilang, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran gitu. Jadi tentang Roh Kudus gitu, yang mau saya tanyakan itu bagaimana kita tahu ya apa yang kita lakukan, seperti keputusan apa itu adalah pimpinan Roh Kudus atau keputusan kita sendiri ya, selain dengan kita memang harus dengar-dengeran, menyucikan hati atau membaca firman itu ya mungkin teman-teman atau siapa pernah punya pengalaman gitu tentang tuntunan Roh Kudus gitu. Ketika apa terus Roh Kudus gitu yang memimpin. Itu sih yang kemarin penasaran gimana ya, kadang-kadang kalau kita lagi mikir ini apa yang benar ya, aduh Roh Kudus tuntun saya untuk melihat, tuntun saya untuk mengerti. Tapi kadang-kadang mikir gimana ya, kita tahu bahwa itu Roh Kudus yang menuntun. Itu sih pertanyaannya. Ya, makasih Niar. Ayo, ada yang mau kasih tanggapan? Silahkan teman-teman, ayo. Silahkan yang lain. Ya memang tadi udah dibahas ini ya sebetulnya. Jadi memang dalam kita keterbebanan kita lah ya dalam pelayanan, penting banget kita dengar-dengar, maksudnya dalam arti respect lah ya sama suara Tuhan. Dan memang dalam diri kita tuh pasti banget gitu ya ada peperangan dalam kita mengambil keputusan. Pasti banyak, namanya kita manusia kan, timbang-timbang gitu kan. Ada hal-hal yang mudah, ngapain yang sulit, kayak tadi perjalanan Rasul Paulus. Kalau kita lihat di peta itu benar-benar jauh banget gitu. Untuk jalur sepeda sih enak banget itu tuh, keliling begitu. Jadi ngelup agak jauh banget gitu, maksudnya muternya jauh gitu. Itu kan sesuatu yang kalau kita bayangin tuh sukar gitu, sulit ya. Ada kota-kota yang mudah banget dikunjungi, namanya kota berarti udah modern, segala sesuatu nyaman, tapi ada saatnya juga tapi dibawa ke pinggir-pinggir yang nggak nyaman gitu. Dalam pelayanan kita juga banyak banget gitu. Saya pernah dulu waktu masih awal mula-mula ya, mula-mula melayani di gereja gitu kan, masih muda banget lah gitu, masih kaum muda, sempat bingung gitu kan. Dan ini pernah saya saksikan di kaum muda dulu. Saya bilang, saya berkali-kali gitu berdoa, saya punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Saya merasa Tuhan sudah memanggil saya gitulah, mengangkat saya lah ya dari gaya hidup yang lama, dan dari saya mulai aktif ke gereja, aktif di kegiatan wadah, dan saya punya kerinduan gitu untuk melayani Tuhan. Tapi satu sisi sih saya bingung gitu kan. Saya pernah saksikan ini di kaum muda. Saya bilang, saya jujur sampai sekarang pun gitu ya, maksudnya
main musik nggak bisa, terus disuruh pimpin pujian pada mabok nanti yang dengar gitu. Jadi terbatas semuanya gitu. Saya nggak bisa itu. Tapi Tuhan tahu gitu kerinduan saya. Akhirnya dipercayakanlah satu pelayanan gitu ke saya gitu. Pertama kali di seksi pemerhati gitu, seksi pemerhati. Nah, sempat bingung juga, saya bilang mau ngapain di pemerhati ini. Ternyata tugas utamanya yaitu memperhatikan gitu, menjapri. Dulu kan waktunya masih ada BBM ya waktu itu ya. Ngajakin gitu, terus di ibadah raya kita deketin, ngobrol, ajakin gitu, maksudnya untuk datang kaum muda. Ternyata seiring waktu itu saya sangat menikmati gitu pelayanan itu, walaupun nggak ada di mimbar gitu. Dulu kan kita ngelihatnya pelayanan itu adanya di mimbar, tapi saya setelah Tuhan bawa ya melalui pimpinan kaum muda waktu itu ya, Bung Semi lah ketua kaum mudanya. Saya percaya itulah jalannya Tuhan gitu. Akhirnya saya begitu menikmati, bahkan sampai sekarang pun itu jadi gaya hidup saya gitu. Jadi yang sebelumnya saya nggak pernah tahu bahwa saya tuh punya passion di situ gitu, ternyata gitu. Saya tuh punya jiwa yang mengajak gitu. Sampai sekarang ternyata yang tadinya merasa bahwa pelayanan itu di mimbar, nah, ternyata seiring waktu ya itulah saya bilang saya bisa menikmati. Ternyata itulah saya boleh melihat bahwa Tuhan tahu lah ya kerinduan kita masing-masing, apalagi Niar keterbebanan dalam pelayanan di tengah-tengah teman-teman yang masih biasa-biasa aja, kadang suka banyak Niar banyak cerita, tapi ya tetap percaya aja bahwa kemanapun lah Tuhan bawa Niar gitu kan, dalam pekerjaan pelayanan, saya percaya bahwa ketika Niar boleh terus memahami firman Tuhan dengan semakin lebih dalam lagi, saya percaya Niar, Tuhan itu akan terus memberikan pewahyuan lah yang baru, supaya dalam setiap mengambil keputusan, apakah itu jalannya Tuhan, ataukah itu bukan jalan Tuhan. Jadi memang semua tetap dibawa Niar, semua tetap dibawa seperti kita tadi baca bahwa Paulus tuh pengen gitu masuk ke situ gitu bersama dengan rombongan, tapi Roh Kudus menahan gitu kan. Terus mau masuk lagi ke tahap kedua, Roh Kudus pun menahan gitu. Jadi memang ada saat-saat di mana kita mau masuk dan sepertinya bukan gitu. Jadi ya jangan keraskan hati gitu, maksudnya terus. Yang penting kita terus melangkah, sekalipun ada penolakan atau apa. Semalam banget kita baca, ya baca sama-sama lah ya, anak-anak istri ya. Dia bilang seorang yang sesat, dibilang kita sudah nasihati. Setelah itu ya jauhilah mereka gitu. Jadi firman Tuhan jelas clear di situ, dibilang kalau kita sudah mulai menasihati mereka yang sesat, terus mereka nggak berubah, nggak mau terima, jauhilah mereka gitu. Maksudnya jangan ya terus-terusan terfokus sama mereka gitu intinya. Jadi banyak banget sebetulnya jiwa-jiwa yang sebetulnya lebih rindu, lebih haus gitu. Ya Niar, gitu sih kalau dari saya sih gitu. Jadi memang ada beberapa Tuhan kasih izinkan kita untuk mencoba sesuatu, tapi jangan mengeraskan hati ketika Roh Kudus berkata bahwa bukan ini, ya beralihlah yang ke berikutnya, bukan ini, ya gitu. Jadi ada porsi-porsi tertentu, mungkin bukan di situ, mungkin orang lain yang akan masuk ke situ. Kayak tadi dibilang, saya percaya sih di 6 setelah Efesus itu 6 itu ada sosok lain, mungkin selain Rasul Paulus, mungkin ada yang rasul-rasul lain. Perlu belajar lagi kita siapa sih yang masuk ke situ tadi. Itu sih pertanyaannya ya Niar. Oke ya, mungkin yang lain. Ya nggak ada lagi ya, silakan Kak Rini. Oke.
Kita akan baca Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 18. Nanti Septa yang baca ya. 11 sampai. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Paulus dan Silas di Filipi. Catatan harian yang rinci tentang perjalanan itu biasanya ada pada bagian akhir dari Kisah Para Rasul. Filipi, bukan ibu kota dari bagian Makedonia, adalah daerah jajahan Roma, dan penghuninya menikmati hak-hak yang sama seperti penduduk asli Roma. Ungkapan kami menemukan tempat sembahyang biasanya menunjuk kepada sebuah rumah ibadat, tetapi sering disarankan bahwa harus ada dukungan dari 10 orang, baru satu jemaat dapat bentuk. Namun, Paulus dan teman-temannya tetap pada kebiasaan mereka, dan pertama-tama berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ, yaitu orang-orang Yahudi, dan yang takut akan Allah untuk berdoa kepada Allah yang hidup. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia, seorang penjual kain ungu. Ia berasal dari kota Tiatira. Namanya menunjukkan bahwa ia berlatar belakang hamba atau budak. Namun nyatanya ia mempunyai hamba perempuan yang biasa mengundang orang ke rumahnya, yang memberi kesan bahwa ia adalah seorang perempuan merdeka. Seorang yang beribadah kepada Allah kemungkinan artinya adalah ia seorang dari bangsa lain yang sudah tertarik kepada Allah orang Yahudi. Dalam perjalanan ini, perempuan-perempuan yang takut akan Allah ini terpengaruh oleh Paulus. Tidak seperti pada peristiwa-peristiwa perjalanan penginjilan sebelumnya. Ungkapan Lukas, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Adalah suatu cara yang indah untuk memberikan penghargaan bagi Tuhan atas khotbah yang berhasil.
Paulus bukan lagi seorang orator yang sangat menarik, sementara Petrus adalah tabib rohani. Bahwa Tuhanlah yang bertanggung jawab atas keberhasilan khotbah, tidak mengurangi tanggung jawab Paulus atau kita untuk berbicara, juga tidak mengurangi tanggung jawab pendengar untuk bertobat atau kembali kepada Allah yang benar. Walaupun Lukas hanya menyebutkan bahwa hati Lydia telah terbuka, ia meneruskan ceritanya itu kepada kita bahwa ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Nas-nas tentang seisi rumah ini sering kita lihat sebagai petunjuk terhadap baptisan anak-anak. Tetapi tidak ada anak-anak disebut di sini. Keabsahan tentang baptisan anak dibicarakan dengan jelas kepada perikop dalam kitab suci. Kesungguhan undangan Lydia adalah karena mengingat tabu yang kuat bagi orang Yahudi untuk menerima keramah tamahan bangsa lain dalam hal bertamu. Mereka akan pergi ke rumah seorang perempuan yang tidak menikah pula. Bahwa ia telah mendesak kumpulan itu menunjukkan bahwa Paulus bersedia memperhatikan apa yang ia khotbahkan. Dia rumahnya enggak benar. Sebentar, sorry. Bahwa ia telah mendesak kumpulan itu menunjukkan bahwa Paulus bersedia memperhatikan apa yang ia khotbahkan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena semua orang adalah satu dalam Kristus. Mungkin juga seterusnya jemaat mengadakan pertemuan di rumahnya. Walaupun mereka sudah mempunyai basis di rumah Lydia, orang-orang Kristen terus pergi ke tempat sembahyang, yaitu ke tempat orang Yahudi. Filipi bertemu beribadah. Seorang hamba perempuan yang mereka jumpai di jalan pada suatu hari mempunyai roh tenung yang meramalkan masa depan. Hanya menyebut roh tenung, seperti yang sering terdapat dalam Injil-Injil. Roh jahat secara tepat memperkenalkan kekuatannya ada di balik pekerjaan Tuhan. Umumnya dalam dunia kuno, seseorang telah dianggap berkuasa terhadap sesuatu jika seorang mengetahui nama sesuatu itu dengan tepat, sehingga sering dianggap bahwa roh jahat mencoba untuk memperoleh cara ini terhadap Yesus dan pengikut-pengikutnya. Namun di sini dan juga di mana-mana kelihatannya bahwa kata-kata mereka ditunjukkan kepada halayak ramai dan harus diperagakan sehingga sebagai salah satu percobaan untuk menghilangkan topengnya. Maka roh jahat itu terselubung di balik pekerjaan Tuhan atau nyaris sebagai orang yang tak sengaja mengakui kuasa Yesus atas mereka. Terhadap persoalan ini, lihat di peristiwa pasal 19 ayat 15. Ada beberapa yang memperdebatkan bahwa kata-kata dalam ayat 17 dapat disalahartikan oleh para penyembah berhala, tetapi sebenarnya itu juga benar, dan beberapa ringkasan pemberitaan Kristen maupun pada pernyataan dan tindakan para penginjil sendiri. Sesudah beberapa hari, Paulus berkesempatan melihat iman yang tidak dibarengi dengan bukti nyata dalam pertobatan itu. Lalu Paulus langsung menegur roh itu dan memerintahkan dalam nama Yesus Kristus keluar dari perempuan ini. Oke, cukup. Ya. Dari Troas menyeberang ke pulau kecil nih ya, tadi dibilang dan namanya tadi ya. Kira-kira nyampe di Filipi. Masuk ke Filipi.
Ini Eropa nih, Makedonia Eropa nih. Ini Asia, ini Eropa. Masuk ke Filipi, di sini kita kembali melihat pola penginjilan Rasul Paulus, yaitu dia pergi ke sebuah kota utama, chief city, untuk menginjil, mendirikan gereja di sana. Dia melatih, mendidik, mempersiapkan orang-orang yang telah dimenangkan di kota tersebut untuk menginjili kota-kota satelit, surrounding cities and towns, ya. Itu pola Rasul Paulus. Jadi kota Filipi itu kota yang besar. Nanti bisa lihat tentang kota Filipi di Google, dipersilahkan ya. Ayat 13, tidak ada sinagoge di kota Filipi. Itu berarti tidak sampai 10 pria Yahudi, Jewish men, di Yahudi, di Filipi. Jadi minimal 10 baru bisa berdiri sinagoge. Inilah tradisi Yahudi ya, wanita tidak dianggap. Jadi misalnya ada 100 wanita, pria cuma 5, nah ada tuh sinagoge ya, nah berdiri sinagoge. Karena itu Paulus pergi ke place of prayer ya, tempat sembahyang. Ini tidak dijelaskan seperti apa ya. Yang jelas di luar kota, di luar gerbang kota dan di pinggir sungai, tepi sungai. Ayat 14, 15. Lydia, seorang wanita pengusaha konveksi, kita bisa bilangnya. Produknya, pakaian berwarna ungu, biasa digunakan oleh pejabat, oleh orang-orang terpandang, orang-orang penting. Ia kemungkinan telah mengenal Allah Israel dengan menghadiri sinagoge di kota kelahirannya, yaitu Tiatira. Ya. Kemudian dicatat ada kata di situ Lydia turut mendengarkan, dalam bahasa Yunaninya, Grekanya itu bicara tentang kept paying attention ya. Jadi cukup lama dia mendengar pengajaran Rasul Paulus sebelum akhirnya dikatakan di sini Tuhan membuka hatinya. Jadi tidak sekejap Paulus bicara langsung dimenangkan, tetapi this took place ya, ada waktu. Ia dan seisi rumahnya dibaptis menjadi jemaat mula-mula di Eropa. Ya. Yang pertama-tama dimenangkan di Eropa adalah Lydia dan keluarga. Bukan keluarga dibilangnya ya, seisi rumah. Jadi kan buku yang Pak Wewe baca kan, dia tidak menikah, punya hamba-hamba perempuannya. Ya, oke. Ia bersama seisi rumahnya menjadi jemaat mula-mula di Eropa untuk kemudian menyediakan rumahnya yang besar sebagai base camp pelayanan Rasul Paulus di kota Filipi, headquarters dari pelayanan Paulus. Ya, bagian-bagian akhir
muncul. Jadi di kota Filipi ini kita akan diperkenalkan kepada 3 tokoh ya. Lukas memperkenalkan kita kepada 3 tokoh di kota Filipi ya. Sebelum nanti pindah ke Tesalonika. Yang pertama Lydia, kedua seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, ketiga nanti kepala penjara. Itu minggu depannya kepala penjara ya. Kita lihat 2, berarti Lydia dan perempuan yang mempunyai roh tenung. Dalam bahasa Greka, Yunani, disebut juga sebagai Pitones. Ular piton merupakan simbol dari dewa Yunani yang bernama Apollo. Tuan-tuannya mengklaim bahwa ramalan yang disampaikan si perempuan merupakan suara dari Apollo. Ya, terus lengkapnya tadi Pak Wewe sudah cukup jelas tuh ya, jelas banget tadi ya. Tentang si perempuan ini bisa dengar lagi nanti di YouTube. Silakan Pak Wewe, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Oke, makasih Bung. Ya, sepertinya sudah cukup, hampir 8:30. Mungkin ada yang mau tambahkan atau ada yang mau tanya, silahkan teman-teman. Ya, terima kasih Bung sekali lagi buat pelayanannya. Semakin diberkati lah kita ya, percaya. Ya, ada yang mau tanya? Balik. Ya, Marin, silahkan. Terima kasih semuanya ya. Bentar, Bung, saya ada Yang tadi yang pertanyaannya sih itu tadi, Niar lupa jawab tadi. Saya kalau sering juga bertanya seperti itu ya, gimana kita dengar suara Tuhan? Gimana kita bisa tahu itu suara Roh Kudus? Gimana kita tahu keputusan kita itu berdasarkan Roh Kudus? Nah ini, kalau saya sih dapetnya dari sini ya. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, ini intinya ya, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Roma 12 ayat yang ketiga. Ya, kalau saya pribadi berharap mendengar, menerima suara Tuhan, penglihatan seperti Rasul Paulus, seperti Silas, itu bagi saya sih hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut saya pikirkan. Saya belajar menguasai diri menurut iman yang Tuhan karuniakan kepada saya. Jadi, ya, belajar firman, terus belajar dan belajar, mengandalkan Tuhan, Roh Kudus, supaya Tuhan terus memproses hidup saya. Ada hal-hal yang Tuhan ubahkan dari saya itu bagi saya merupakan bukti bahwa Tuhan cinta saya, bahwa Tuhan memberikan iman pada saya. Nah, dengan bukti itu saya jalanin deh gitu ya. Saya nggak berharap banyak dengar suara Tuhan, dapat mimpi seperti apa, saat saya harus memutuskan sesuatu memang kadang-kadang bingung. Gimana keputusannya? Tapi ya berdasarkan hikmat yang saya belajar terus-menerus. Nah, berdasarkan hikmat tersebutlah saya memutuskan sesuatu. Itu kurang lebih Niar ya. Semoga membantu. Intinya jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang Tuhan karuniakan kepada kita. Puji Tuhan.
Oke, selamat malam semuanya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Nanti saya mohon Niar yang berdoa ya. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesempatan yang jadi malam hari ini ya Tuhan. Kami diberikan kesempatan terus sekali lagi ya Tuhan untuk menikmati firman-Mu ya Tuhan dari pelajaran Bible Study kami malam hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau terus ubahkan kami setiap hari ya Tuhan. Terangi pikiran dan hati kami ya Tuhan dari hari ke hari ya Tuhan. Kiranya apa yang terus kami pelajari ya Tuhan tidak akan pernah sia-sia ya Tuhan Yesus. Terus ya Tuhan, Kau ubahkan pikiran kami ya Tuhan agar seturut dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan juga mampukan kami ya Tuhan untuk memahami panggilan dari Engkau ya Tuhan Yesus, sehingga kami mampu melayani Engkau ya Tuhan dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk terus setia, untuk terus taat ya Tuhan akan pelayanan yang Kau berikan ya Tuhan Yesus. Biarkanlah ya Tuhan kami bisa terus menjadi garam dan terang ya Tuhan Yesus, menjadi tangan-Mu ya Tuhan Yesus untuk memberitakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk Bung Semi, untuk pelayanan yang Bung Semi sudah berikan, pengajaran yang Bung Semi sudah berikan ya Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat ya Tuhan. Engkau terus berkati Bung Semi dengan berkat terlebih berkat rohani dan juga berkat rohani dan juga berkat jasmani ya Tuhan. Tuhan Yesus juga Engkau berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini. Berikanlah kami ya Tuhan selalu hati, keinginan ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, belajar firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mohon ya Tuhan jikalau ada hal-hal yang merintangi kami untuk terus ingin belajar firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu saja ya Tuhan Kau patahkan ya Tuhan Yesus. Ajarkanlah kami ya Tuhan setiap hari untuk bisa menikmati, memiliki hidup ya Tuhan yang bermakna di dalam-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan malam hari ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hari-hari kami ke depan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Niar. Selamat malam semuanya. Malam. Thank you.